Halo sobat, selamat datang di channel Rental Anime. Semoga sobat semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan melanjutkan review manga one atau webcomic One Punch Man chapter 102. Dimana pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui masa lalu dari Kazumaki yang sangat menyeramkan. Selain itu, dikarenakan adu mekanik keluarga tersebut sudah keterlaluan, akhirnya si buta Saitama memutuskan untuk turun tangan. Apakah Saitama akan meladeni Kazumaki dan menyadarkannya? Ataukah Saitama hanya bertujuan untuk menuntut ganti rugi dari kehancuran rumahnya saja? Mungkinkah markas asosiasi pahlawan akan benar-benar hancur akibat kekuatan esper dari Tatsumaki? Semuanya akan Mimin bahas pada manga One chapter 102 kali ini. Selain membahas tentang pertempuran Saitama versus Tatsumaki, pada chapter kali ini akan memperkenalkan sebuah organisasi pahlawan terbaru, rival dari Hero Asosiasi, yaitu salah satu anggota Neo Hero. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat-sobatnya tidak ingin terkena spoiler, silakan tutup video ini. Tanpa berlama-lama, check it out. Manga One chapter 102 Dewa Scan. Saat itu hari memperlihatkan siang hari yang cerah di bawah pancaran terik matahari yang menyinari seluruh kota. Kita telah diperlihatkan sebuah keadaan di mana pusat perkotaan yang sangat ramai dan masyarakat telah beraktivitas seperti biasanya. Terlihat ada seorang pemuda yang memakai baju seperti pahlawan dan memakai sepatu roda sebagai alat untuk membantunya beraktivitas. Pemuda tersebut berpenampilan seperti layaknya seorang pahlawan. Akan tetapi pemuda tersebut bukan dari organisasi pahlawan. Pemuda tersebut bernama Axel dan berusia 26 tahun. Di saat dia berjalan santai di perkotaan, tiba-tiba ada seorang perempuan telah menyapanya. Perempuan tersebut bernama Shizuka. Shizuka mengatakan bahwa ia berasal dari organisasi pahlawan dan bertugas sebagai divisi penyelidikan. Axel yang mendengarkan Shizuka langsung berhenti berjalan dan memandangnya dengan saksama. Axel merupakan salah satu anggota dari organisasi pahlawan terbaru, yaitu Neo Hero. Lalu scene pun berganti, kita diperlihatkan keadaan para pahlawan yang sedang dirawat di dalam rumah sakit pemerintah setempat. Terlihat pahlawan kelas A yaitu Air telah sadarkan diri dari komanya dikarenakan sebelumnya berencana menantang Big God dan malah rebahan di atas tanah akibat diserang oleh monster mini Evil Matural Water. Saat itu, Air yang baru sadar bertanya-tanya di manakah dirinya sekarang. Pertanyaan dia pun dijawab oleh seseorang yang sedang dirawat di sampingnya bahwa mereka sekarang sedang berada di rumah sakit. Seseorang tersebut tidak lain adalah penantang Saitama sebelumnya, pahlawan kelas A yaitu Forte. Forte yang sedang dicenguk oleh Chen and Todd dan Butterfly DX berkata kepada Air bahwa Air telah dikalahkan monster saat dia sedang lengah. Di saat Air berbicara, dia merasakan suaranya menjadi aneh dan telah berubah. Tiba-tiba muncul sekelompok dokter yang ahli dalam bidang robot berkata kepada Air bahwa merekalah yang telah merawatnya. Mereka sekarang disewa organisasi pahlawan untuk menyelamatkan pahlawan dengan bantuan peralatan robot. Dikarenakan asosiasi pahlawan sudah tidak mempercayai lagi dengan Dr. Bovoy atau Metal Knight. Forte yang mengoceh di sampingnya merasa linglung dikarenakan dia tidak dianggap sama sekali oleh mereka semuanya. Tiba-tiba Forte berteriak dan mengatakan bahwa dia akan balas dendam dengan si botak Saitama setelah dia sembuh. Forte membayangkan si buta Saitama adalah orang yang aneh dikarenakan dia menganggap saat pertarungan Saitama tiba-tiba menghilang dan menyerangnya dari belakang dengan sangat keras. Saking kerasnya hal tersebut sama seperti tertabrak mobil dari belakang. Bahkan luka yang dideritanya sampai saat ini masih dapat dia rasakan. Chen and Todd dan Butterfly DX menjelaskan kepada Forte bahwa itu semua bukanlah ulah dari Saitama, melainkan Forte memang tertabrak oleh mobil. Mereka berdua setuju dengan saran Saitama bahwa Forte saat bertarung sebaiknya tidak menggunakan airpon. Mereka menyuruh Forte untuk bersyukur dikarenakan melawan Saitama. Jika yang ia lawan adalah Tatsumaki, maka dapat dipastikan dia sudah tewas. Forte merespon perkataan Butterfly DX tersebut dan mengatakan bahwa itu benar. Tatsumaki adalah orang yang aneh dikarenakan dia seperti mempunyai sebuah cheat level kekuatan super. Forte bertanya kepada Butterfly DX tentang gempa bumi yang barusan ia rasakan. Butterfly DX mengatakan bahwa gempa bumi tersebut kemungkinan berasal dari monster yang ditahan sedang mengamuk di ruangan bawah tanah. Lalu mereka pun berpamitan kepada Forte dan menyarankan untuk memperbanyak istirahatnya terlebih dahulu. Terlihat Forte berpikir sambil membayangkan si botak Saitama bahwa ia harus merencanakan sesuatu balas dendam kepada Saitama untuk membalaskan kekalahannya. Lalu scene pun berpindah lagi dan kali ini kita diperlihatkan di ruangan bawah tanah markas asosiasi pahlawan.
Terlihat Saitama yang sudah mulai turun tangan untuk mengatasi adu mekanik antara dua saudara tersebut. Terlihat Tatsumaki menyuruh Saitama untuk melepaskan cengkeramannya. Akan tetapi Saitama menolaknya dan malah menasihati Tatsumaki tersebut. Saitama menasihati Tatsumaki untuk menghentikan terornya kepada Fubuki dikarenakan hal tersebut sudah keterlaluan sebagai saudara. Tatsumaki tidak memperdulikan omongan Saitama dan menyuruh Saitama lagi untuk melepaskan cengkeraman tangannya dengan suara lebih keras. Saitama pun juga tetap mencengkeram tangan Tatsumaki dan tidak mau melepaskannya. Terlihat kesabaran Tatsumaki sudah habis. Lalu Tatsumaki berkata dengan keras agar Saitama menyingkir dari hadapannya sambil melancarkan sebuah serangan gelombang es berkejutnya, sehingga membuat dinding di belakang Saitama dengan seketika hancur berkeping-keping. Terlihat serangan Tatsumaki tersebut tidak berefek apapun terhadap Saitama. Saitama mengatakan bahwa jadi ini kekuatan yang Tatsumaki gunakan untuk melemparkan Genos sebelumnya. Saitama menilai bahwa kekuatan es Tatsumaki tidak ada bedanya dengan milik Fubuki. Tatsumaki yang mendengarkan perkataan Saitama itu pun mulai mengingat pertemuan mereka dahulu saat di markas Asosiasi Pahlawan. Dia mengingat bahwa seseorang yang ada di depannya adalah si botak dan si robot iblis yang pernah mengejeknya dahulu. Tatsumaki mengira Saitama dan Genos merupakan salah satu anggota dari Fubuki. Saitama yang jujur, baik hati dan tidak sombong membalas perkataan Tatsumaki tersebut bahwa ia bukanlah anggota dari tim Fubuki. Tatsumaki yang mendengarkan perkataan Saitama melemparkan sebuah pertanyaan yang sangat bagus yang berisikan jika Saitama bukanlah anggota Fubuki, maka kenapa Saitama bersama dengan Fubuki? Apakah hubungan Saitama dengan Fubuki dan apakah Saitama adalah teman dari Fubuki? Di saat mereka berdua sedang melakukan perbincangan, tiba-tiba terdengar suara Fubuki yang mengatakan melarang Saitama melepaskan cengkeraman tangannya dari Tatsumaki tersebut. Saitama yang diberi pertanyaan oleh Tatsumaki hanya diam dan tidak bisa menjawab pertanyaannya. Tatsumaki melanjutkan perkataannya bahwa Fubuki tidak membutuhkan seorang teman atau ikatan dengan orang lain. Tatsumaki yakin Saitama hanya memanfaatkan Fubuki saja dan akan mencapakannya jika sudah selesai. Tatsumaki berkata bahwa orang lain tidak dapat dipercaya. Sedikit saya jelaskan sob, Tatsumaki bersifat sangat dingin dikarenakan masa lalunya yang sangat suram. Tatsumaki telah dimanfaatkan oleh orang lain sebagai bahan percobaan. Jika sobat penasaran, silakan cek video saya sebelumnya ya sob pada Mengawan chapter 101. Oke, lanjut. Tatsumaki yang masih melanjutkan omelannya mengancam Saitama akan melenyapkannya dari hadapan Fubuki dan membuatnya tidak akan pernah bisa melihat Fubuki lagi. Lalu Saitama akhirnya pun angkat bicara. Saitama mengatakan sambil mengangkat tangannya untuk menghentikan pertanyaan Tatsumaki. Saitama yang merasa sudah tidak punya jawaban lagi dengan tegas berkata bahwa dia juga bukan teman dari Fubuki. Terlihat Fubuki yang mengeluarkan keringat dingin dan mengeluarkan ekspresi yang kecewa mendengarkan perkataan Saitama tersebut bahwa ia bukanlah temannya. Fubuki menganggap serius akan hal tersebut. Dia tidak tahu kalau perkataan itu Saitama katakan untuk menghibur Tatsumaki saja. Selain itu, jawaban Saitama tersebut membuat bingung Tatsumaki. Tatsumaki yang merasa bingung melancarkan sebuah pertanyaan lagi kepada Saitama. Jika kau bukan temannya, lalu kau ini siapa? Saitama mendengarkan perkataan Tatsumaki tersebut mengeluarkan keringat dingin dan kebingungan menjawab pertanyaannya. Saitama berpikir dia juga bukan teman dari teman Fubuki. Dia juga bukan bekerja untuk Fubuki. Akan tetapi, dahulu kala dia pernah memanfaatkan Fubuki untuk membayarkan semangkuk makanan untuk Saitama. Saitama yang kebingungan mencari jawaban dari perkataan tersebut berpikir bagaimana jika dia bilang kalau dia adalah pacarnya saja. Melihat Tatsumaki yang gampang emosi, Saitama mengurungkan perkataannya tersebut dan akhirnya Saitama pun menjawab, "Aku cuma seorang kenalan." Terlihat Fubuki mendengarkan perkataan Saitama tersebut langsung murung dan dianggap serius. Tatsumaki tidak mengerti akan perkataan Saitama tersebut mengajukan sebuah pertanyaan kembali. Jika Saitama adalah seorang kenalan, kenapa dia mengganggu dirinya? Tatsumaki mengancam Saitama jika Saitama mengganggu lebih dari ini, maka Tatsumaki tidak segan-segan akan menghabisi Saitama. Saitama yang kesal karena Tatsumaki banyak bicara, dia pun akan bicara lagi sambil marah. Saitama menanyakan sesuatu tentang rumahnya. Belum sempat selesai bicara, tiba-tiba Tatsumaki menyerang Saitama dengan gelombang kejut esper bertekanan tinggi sehingga membuat Saitama terlempar dan terbentur ke dinding yang ada di belakangnya. Fubuki melihat kejadian tersebut merasa khawatir kepada Saitama. Tatsumaki dengan sombong telah mengira serangannya tersebut telah membuat Saitama pingsan. Akan tetapi tiba-tiba muncul di balik asap yang tebal, bekas robohan dinding tersebut terlihat sebenarnya Saitama tidak terluka. Saitama menasihati Tatsumaki dengan ekspresi yang marah bahwa Tatsumaki benar-benar emosinan. Maka Tatsumaki harus memperbanyak minum susu. Tatsumaki yang terkejut melihat Saitama baik-baik saja atas serangannya sebelumnya dan dia pun akhirnya menganggap bahwa Saitama bukanlah orang biasa. Fubuki di belakang Tatsumaki berteriak kepada Saitama dan memohon agar Saitama tidak melawan kakaknya tersebut.
Tatsumaki yang mendengarkan perkataan tersebut memanggil Fubuki. Tatsumaki menjadikan Saitama sebagai kelinci percobaannya. Tatsumaki akan mengajarkan sesuatu teknik yang dapat menghancurkan lawannya berkeping-keping hingga pembuluh darahnya dengan cara memutar-mutarkan aliran esper pada energi yang mengalir dari tubuh mereka atau yang disebut chi atau aura. Fubuki melihatnya dengan seksama dengan cemas diselimuti rasa mengkhawatirkan Saitama. Di saat Tatsumaki melancarkan serangannya secara mengejutkan, hal tersebut ternyata tidak berefek apapun pada tubuh Saitama. Terlihat Saitama yang menerima serangan Tatsumaki tersebut merasakan ada hal yang aneh dengan tubuhnya. Saitama merasakan otot-ototnya kejang dengan sendirinya dan hal tersebut dianggapnya sebagai suatu permainan yang menggelikan. Tatsumaki terkejut melihat salah satu teknik andalannya tidak bekerja pada Saitama. Dia juga memikirkan bahwa hal yang sama juga tidak mempan terhadap Goldspam dan Garo versi monster. Dia berpikir belum ada musuh yang seperti itu selama ini. Serangannya telah gagal 3 kali berturut-turut. Fubuki menyaksikan hal tersebut, berkata di dalam hatinya bahwa Tatsumaki belum pernah melawan orang yang lebih kuat darinya sebelumnya. Sebenarnya kekuatan, kemauan atau tekad sangat terhubung pada pertahanan psikis. Fubuki merasa serangan tersebut tidak akan berhasil melawan Saitama dikarenakan semangat dan tekad wajah Saitama untuk menjadi pahlawan terkuat di dunia. Hal itu pun juga sama halnya mirip seperti Tatsumaki sedang berusaha menghancurkan batu yang sangat keras. Perdebatan Tatsumaki dan Saitama pun masih dilanjutkan. Saitama tidak terima atas perkataan Tatsumaki bahwa ikatan dengan orang lain itu tidak diperlukan. Saitama mengatakan bahwa hubungan dengan manusia itu terserah mereka yang mau melakukannya. Lalu Saitama berteriak di depan Tatsumaki mengatakan bahwa inilah kekuatan dari kenalan Fubuki. Sebaiknya kau ingat-ingat itu, dasar kampret sialan. Tiba-tiba Saitama merasakan kekuatan esper Tatsumaki naik dengan drastis dan diperlihatkan ruangan penjara bawah tanah tersebut hancur dengan seketika. Saitama dengan cepat memanggil Fubuki untuk mengamankan Psychos dan petugas sipil tersebut. Diperlihatkan Tatsumaki yang telah mengeluarkan seluruh kekuatannya mengakibatkan gempa bumi yang sangat dahsyat dan mengancam markas asosiasi pahlawan akan hancur dalam sekejap jika Tatsumaki dibiarkan menggila. Tatsumaki mengancam Saitama bahwa dia akan menghabisi Saitama. Belum sempat menyelesaikan pembicaraannya dan tiba-tiba Saitama tanpa berpikir panjang langsung memeluk Tatsumaki tersebut dengan erat. Saitama dengan cepat langsung melompat ke udara dan menembus beberapa lantai markas asosiasi pahlawan tersebut. Terlihat Tatsumaki telah diajak Saitama pergi ke langit dan meninggalkan markas asosiasi pahlawan. Saitama melakukan itu semua semata-mata agar rumah barunya juga tidak dihancurkan oleh Tatsumaki. Setelah Saitama dan Tatsumaki meninggalkan markas asosiasi pahlawan, terlihat beberapa pahlawan kelas A mulai berdatangan ke tempat mereka. Mereka terkejut atas kehancuran ruangan tersebut dan melihat mayat monster yang berserakan di mana-mana. Terlihat Fubuki sedang menatap langit, berkata bahwa kakaknya Tatsumaki dan Saitama mereka akan... Belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba scene pun telah berakhir. Oke sob, mungkin hanya itu yang dapat Mimin review pada Manga One chapter 102. Kesimpulan dari chapter ini, Tatsumaki sudah mulai mengetahui kekuatan Saitama sebenarnya. Jika Saitama tidak cepat memindahkan Tatsumaki, maka dapat dipastikan markas asosiasi pahlawan akan benar-benar hancur lebur seperti tape. Oke, untuk episode selanjutnya akan Mimin upload besok ya sob. Dikarenakan videonya masih dalam pengerjaan, jadi jika sobat ingin mengetahui full story Saitama versus Tatsumaki, silahkan cek di deskripsi dikarenakan Mimin sudah membuatkannya ya sob. Jangan lupa untuk ditonton jika kalian penasaran. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. See you next time dan bye. Mohon maaf ya sob, suara Mimin agak hilang dikarenakan agak flu sob. Thank you for watching.